Halo teman-teman dan Pak Aji, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek saya tentang Heart Attack Prediction dengan menggunakan ANN. Perkenalkan, nama saya Adonis Max Belinda dengan NIM 22K10004 Prodi Teknik Informatika. Mengapa saya membuat proyek ini? Proyek Heart Attack Prediction ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi terkena serangan jantung dengan menggunakan ANN. Apa itu ANN? ANN adalah Artificial Neural Network yang merupakan model komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari sejumlah unit pemrosesan sederhana atau neuron yang saling terhubung dalam beberapa lapisan. Setiap neuron menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. ANN banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, prediksi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat. Di sini saya beri nama Heart dan saya setelah mengambil datasetnya dengan model seperti ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap codingan. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport libraries-nya terlebih dahulu. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, StiPy-Stat, Scale, terus Sklearn, terus Stikiplot, dan juga TensorFlow. Fungsi dari Pandas itu untuk memanipulasi serta menganalisis data, sedangkan NumPy digunakan untuk operasi numeriknya. Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi datanya, dan Seaborn ini digunakan untuk membuat plot statistiknya yang lebih menarik. Spesies stat scale ini digunakan untuk mengukur skewness dari data yang telah ada. Sklearn pre-processing standard scaler digunakan untuk menstandarisasi fiturnya. Untuk yang model selection, import, train, test split ini digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan ataupun dan pengujian. Untuk matriks, berbagai matriks evaluasi model seperti akurasi, ROC curve, dan AUC. Dan sticky plot digunakan untuk membuat plot tambahan, contohnya confusing matrix. Dan terakhir TensorFlow untuk membangun dan melatih model ANN-nya. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membaca datasetnya dari file CSV. Ini datasetnya dari Heart CSV, lalu ditampilkan data ini untuk menampilkan data dari untuk inspeksi awalnya. Selanjutnya ada data and unique. Ini menghitung jumlah nilai unik dalam setiap kolomnya. Ada 41, 2, 4, 49, 152, 2, 3, 91, 2, 40, 3, 5, 4, dan juga 2. Lalu ada data info. Data info ini menampilkan informasi tentang data, termasuk tipe data dan jumlah nilai non-nullnya. Lalu masuk dalam proses data, eh, get column. Fungsi dari get column ini daftar kolom kategorikal. Ini sex, dan 6 kolom ini daftar kolom numeriknya. Lalu kita konversikan kolom kolom kategorikal ini menjadi string. Selanjutnya ada data describe. Data describe ini menampilkan statistik deskriptif untuk data numeriknya. Selanjutnya, data is null. Is null sum. Ini menghitung jumlah nilai yang hilang dari setiap kolomnya. Dan muncul hasil 0000. Lalu kita menghitung scaleness. Scaleness ini berfungsi untuk menghitung scaleness dari data numerik. Scale DF ini data frame yang menyimpan nama fitur dan scaleness. Lalu ada data select. Data select ini
untuk memilih kolom numeriknya, apply, lambda ini menghitung skewness-nya dari setiap fiturnya. Lalu muncul hasil seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya mentransformasi log untuk mengurangi skewness-nya atau kemiringannya. Ini menggunakan nplog 1p, ini menerapkan fungsinya menerapkan transformasi log 1 plus x untuk mengurangi skewness-nya. Lalu ada getDummies, ini one hot encoding. Predicate dummies ini mengkonversi kolom kategorikal menjadi dummy variabel. Untuk first true ini menghilangkan atau menghindari dummies variabel trap dengan menghapus satu kategori. Dan muncul hasil seperti di bawah ini. Selanjutnya memisahkan data. Di sini data drop output 1 axis min 1 ini untuk memisahkan fitur dari target. Terus standar scalar ini menginisialisasi scalar untuk standarisasi fiturnya, dan scalar fit transform menstandarisasi fitur, dan trend test 20, random state 42 ini membagi data menjadi sebuah set pelatihan dan pengujian dengan proporsinya 80-20. Lalu kita membuat KNN modelnya. Sini ada TF keras sekuensial untuk membangun model sekuensialnya. Lalu step 22 ini input layer dengan 22 fitur. Selanjutnya layer 100 activation relu ini fully reconnect layer dengan 100 neuron dan aktivasi relunya. Lalu ada dropout 0,2 ini untuk regularisasi dengan dropout rate 20%, dan output layer dengan satu neuron, aktivasi sigmoid. Lalu ada model compile, ini mengkompilasi model-model dengan loss function, optimizer, dan juga matrix. Sini effortnya history ini untuk melatih model pada data pelatihannya. Ada epoch 100 ini melatih model selama 100 epoch. Lalu 0,2 ini menggunakan 20% dari data pelatihan sebagai data validasinya. Ini sudah dihitung sampai 100/100. Selanjutnya mengevaluasi modelnya dengan model evaluate, dan evaluate 1 ini AUC score dari evaluasinya, dan muncul hasil AUC skornya 0,90732759273728943. Langkah selanjutnya adalah memplotting training and validation loss-nya. Jadi PLT plot ini untuk membuat plot untuk loss pelatihan dan juga validasi. Title X label, Y label ini menambahkan judul labelnya di sumbu-sumbu. Legend ini menambahkan agenda untuk membedakan plotnya. Ada training and validation loss, epoch, dan loss-nya. Muncul grafik seperti gambar tersebut di bawah ini. Selanjutnya ada memprediksi dan mengevaluasi prediksinya. Model predik X-test ini untuk membuat prediksi pada data pengujian. Lalu TF cache, TF front, data type, TF in 32 ini membuatkan prediksi ke 0 atau 1, lalu mengonversi ke tipe integer. Akurasi score untuk menghitung akurasi model, dan precision score ini untuk menghitung precision modelnya. Akurasinya 85,25%. Selanjutnya memplotting prediksinya. Ini fungsi dari SNS project. Ini SNS plot ini untuk membuat histogram dari prediksi probabilitasnya, dan PLT title, PLT X label ini menambahkan judul dan label sumbu, dan muncul hasil histogram seperti gambar yang telah ditunjukkan. Lalu ini adalah confusing matrix. Selanjutnya ada FPR TPR. Ini untuk menghitung false positive rate, true positive rate, dan juga threshold untuk berbagai kemungkinan cutoff. Jadi muncul hasil erosi curve seperti ini. PLT figure ini membuat figur, lalu plot ini untuk membuat plot erosi dengan sumbu X dan TPR sebagai sumbu Y. Lalu 0,1 ini mendapatkan garis referensi diagonal, dan title ini judul, lalu label sumbu X dan sumbu Y, lalu ditampilkan plot
ROC curve-nya. Lalu yang terakhir, ini menyimpan nilai LC, masih 0,91. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.